Tugas final test pendidikan keluarga dan masyarakat oleh Nurhayati NIM 180101010380. Dosen pengampu Haji Maisarah MPDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhayati. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait pendidikan keluarga dan masyarakat. Pertama, kita akan bahas mengenai tujuan berkeluarga, lalu dasar-dasar Al-Quran dan hadis anjuran hidup berkeluarga. Nah, dilansir dari salah satu artikel di internet yaitu barisan.com menyebutkan bahwa secara umum tujuan berkeluarga itu adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah, keluarga yang harmonis, bahagia, sejahtera lahir dan batin, menemukan ketenangan dan ketentraman, terjalin hubungan suami dan istri yang serasi dan seimbang, tersalurkan nafsu seksual dengan baik yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, mendidik anak-anak menjadi anak yang soleh dan solehah. Nah, anjuran hidup berkeluarga itu juga tercantum di dalam Al-Quran dan hadis. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menegaskan anjuran ini dalam salah satu ayatnya, yaitu Quran surah An-Nur ayat 32 yang artinya, dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah maha luas pemberiannya lagi maha mengetahui. Nah, di dalam hadis juga disebutkan, yaitu salah satunya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, jika seseorang menikah maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya, karenanya bertakwalah pada Allah pada separuh yang lainnya. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Yang kedua, kita akan bahas mengenai kewajiban orang tua dalam mendidik, memenuhi ekonomi dan kesehatan keluarga. Kewajiban orang tua dalam mendidik ini ditegaskan Allah dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat 6 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Abu Tauhid MS dengan mengambil pendapat Said Sobiq mengatakan bahwa pengertian menjaga diri dan keluarga dari siksaan api neraka adalah dengan pendidikan dan pengajaran yang berfungsi sebagai sarana atau alat untuk menyelamatkan manusia dari siksa api neraka. Nah, dalam bidang ekonomi, kewajiban orang tua itu ialah meliputi segala keperluan anak seperti sandang, pangan, tempat tinggal yang baik, dan biaya pendidikan. Dalam buku Dr. Abdullah Nasih Ulwan, terjemah dari buku Tarbiyatul Al-Aulad fi Al-Islam, juga dijelaskan lebih lanjut mengenai kewajiban orang tua terhadap anak. Salah satunya adalah tanggung jawab pendidikan fisik, meliputi kewajiban memberi nafkah kepada keluarga dan anak. Yang ketiga, kewajiban orang tua itu adalah memenuhi kesehatan keluarga. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 45 Ayat 1, orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan, dilakukan dengan memperhatikan gizi anak dan mengajarkannya cara-cara hidup sehat. Selanjutnya yang ketiga, kita akan bahas mengenai kebiasaan edukatif yang perlu ditanamkan orang tua pada anak dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat. Anak pada dasarnya memiliki kebiasaan sebagaimana kebiasaan dari orang tuanya. Maka ketika kedua orang tua dan orang-orang di sekitarnya membiasakan dengan pendidikan atau hal-hal yang baik, maka akan seperti itulah dia akan menjadi, dan demikian sebaliknya. Dalam jurnal yang berjudul Keluarga sebagai Sumber Pendidikan Karakter bagi Anak oleh Diki Setiardi yang dimuat dalam Jurnal Tarbawi volume 14 nomor 2 tahun 2017, contoh pembiasaan sesuai nilai karakter yang dapat diajarkan kepada anak seperti membiasakan mengucapkan salam, membiasakan hidup bersih, hidup disiplin, berpamitan dan mencium tangan orang tua. Kebiasaan itulah yang nantinya membuat anak cenderung melakukan sikap yang baik dan meninggalkan sikap yang buruk. Selanjutnya kita bahas mengenai metode pendidikan anak sebelum lahir dan balita. Metode pendidikan anak sebelum lahir menurut Baihaqi dalam bukunya yang berjudul Mendidik Anak dalam Kandungan cetakan 2
Jakarta, Darul Ulum Press tahun 2001, dikemukakan 12 macam metode mendidik anak dalam kandungan menurut ajaran pedagogis Islam, yaitu metode kasih sayang, beribadah, membaca Al-Quran, mengikuti pengajaran di majelis taklim, penghargaan dengan ucapan, pemberian hadiah, bercerita, berdiskusi, tazkirah, mengikut sertakan dengan ucapan, doa, dan lagu. Nah, untuk metode pendidikan balita, menurut Muhammad Qutb dalam bukunya Minhajut Tarbiyah Islamiyah menyatakan bahwa teknik atau metode pendidikan Islam termasuk untuk anak usia dini diantaranya adalah pendidikan melalui teladan, nasihat, cerita, kebiasaan. Tetapi dengan catatan diperlukan pemahaman yang dalam terhadap karakter anak agar dapat memilih metode pendidikan akhlak yang tepat. Nah, untuk metode pendidikan anak pada masa anak-anak ini untuk sama saja dengan balita, yaitu metode yang bisa dipilih diantaranya teladan, nasihat, cerita, dan kebiasaan. Untuk remaja, dalam buku Mendidik Cara Nabi Muhammad SAW karya Najib Khalid, penerbit Pustaka Hidayah, ada beberapa metode yang digunakan Rasulullah dalam mendidik remaja, yaitu yang pertama, mendoakannya agar pikirannya bersih dari hasrat-hasrat semacam itu. Yang kedua, Nabi mengajukan banyak pertanyaan. Yang ketiga, berbicara dengan cara mengajukan pertanyaan. Yang keempat, mengajak berbicara yang terpusat pada inti permasalahan. Yang kelima, membuka dialog. Yang keenam, memahami sisi psikologis remaja. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai metode pendidikan anak menjelang dewasa. Menurut Zakiyah Darajat dalam bukunya yang berjudul Ilmu Jiwa Agama, ada beberapa metode yang tidak boleh diabaikan diantaranya. Yang pertama, pemahaman dan pendekatan secara mendalam tentang kepribadian anak. Yang kedua, pembinaan dengan cara konsultasi atau komunikasi. Dan yang ketiga, mendekatkan agama pada kehidupan sehari-hari. Nah, itu saja penjelasan dari saya terkait pendidikan keluarga dan masyarakat pada kali ini. Salah hilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.